semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah dalam pengerjaan paket tracker 641 mengenai implement Ether channel. Baiklah, sebelumnya kita akan mengisi user profile terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini terdapat dua tujuan dari pengerjaan paket tracker ini. Yang pertama, build the network, yaitu membangun jaringan, dan yang kedua, configure Ether channel. Kita akan mengkonfigurasi Ether channel. Untuk background atau latar belakang dari permasalahan ini dapat teman-teman baca. Langsung saja ke instruksinya. Pada bagian yang pertama, part 1, build the network. Jadi pada bagian yang pertama ini, kita akan membangun jaringan. Use the table below to build the switch topology. Kita akan menggunakan tabel untuk membuat topologi dari switch. Bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya? Step 1, obtain the device that the required. Dapatkan perangkat yang diperlukan. Yang pertama, klik the network device icon in the bottom toolbar. Jadi kita klik network device yang akan kita butuhkan di bagian bawah ini. Kemudian klik the switch entry in the submenu. Kita klik switch di bagian submenu. Kemudian untuk yang locate the 960 switch icon, click and drag the icon for the 960 switch into the topology area. Jadi kita pilih di sini yang tipenya 2960. Kemudian kita seret sini. Repeat the step above so that are the three switch in the topology area. Jadi kita akan mengulangi langkah-langkah ya pada bagian C sama 3 kali sehingga di sini terdapat 3 switch. Arrange the device in a layout that you can work with by clicking and dragging. Nah, di sini kita akan menyusun perangkat dengan cara diklik kemudian digeser. Baiklah, sekarang kita sudah mempunyai 3 buah switch. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Name the device. Kita akan memberi nama dari ketiga perangkat ini. The device have default names that you will need to change. You will name the device SWA, SWB, and SWC. You are changing the display name of the device. This is the next label that appears below each device. It is not the host name. Your display name must match the names
that are given in the step exactly. If a display name does not match, you will not be scored for your device konfigurasi. Jadi kita akan memberikan nama pada ketiga perangkat ini dengan nama SWH, SWB, dan SWC. Kita dapat mengubahnya dengan cara mengklik nama di bawah device, kemudian kita ubah menjadi SWA, SWB, dan SWC. Nah, di sini terdapat perintahnya, teman-teman. Klik the device display name that is below the device icon. A text field search bar with a flashing insertion point. If the configuration window for the device appears, close it and try again by clicking a little further away from the device icon. Nah, kemudian pada bagian yang ke B, replace the current display name with the appropriate display name. Kita akan mengganti nama dengan tampilan yang sesuai dengan perintah. Di sini sudah kita ganti. Repeat until all devices are named. Ulangi hal yang sama hingga semua device sudah diberi nama. Jadi ini ketiganya sudah diberi nama, jadi kita lanjut ke step yang ketiga, correct the device. Kita akan menghubungkan connect the device, kita akan menghubungkan perangkat. Bagaimana caranya? Klik the orange lightning bolt connection icon in the bottom toolbar. Jadi kita akan klik gambar seperti petir yang berwarna oranye di sini. Kemudian setelah itu kan muncul beberapa jenis kabel. Locate the Ethernet straight to cable icon. Straight to cable. Nah, it look like a solid black diagonal line. Kabel. Jadi kita menemukan kabel yang namanya Ethernet straight route. Jadi dia berbentuk garis diagonal berwarna hitam. Nah, ini. Kemudian setelah itu, to connect the device, click the Ethernet straight cable icon and then click the first device that you want to connect. Select the correct port and then click the second device. Select the correct port and the device will be connected. Jadi untuk menyambungkan antar perangkat, kita pilih jenis kabel terlebih dahulu, kemudian kita klik device mana yang pada bagian pertama akan kita hubungkan. Setelah itu kita pilih portnya, kemudian kita geser ke device yang kedua, dan kemudian kita juga pilih portnya. Di sini connect the device as specified in the table below. Jadi kita akan menghubungkan perangkat yang ada mengikuti tabel yang tersedia di dalam instruksi. Pada bagian yang pertama yaitu device SWA to SWB. SWA dengan port connection gigabit Ethernet 0/1 ke gigabit Ethernet 0/1 juga. Kemudian yang kedua masih pada bagian yang pertama, pada device SWA atau SWB, kita klik
sampai gigabit Ethernet 0/2 ke SWB, gigabit Ethernet 0/2 juga. Kemudian untuk yang kedua, SWA to SWC dengan portnya F0/21, fast Ethernet 0/21 ke fast Ethernet 0/21. Kemudian F0/22 ke F0/22. Dan yang ketiga, SWB to SWC. Ini fast Ethernet 0/23 ke fast Ethernet 0/23. Kemudian fast Ethernet 0/24. Nah, di sini juga sama. Sudah. Nah, jadi pada bagian yang pertama untuk pada bagian yang pertama untuk perintah build the network, membangun jaringan, sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu configure Ether channel. Kita akan menghubungkan perangkat. Akan mengkonfigurasi Ether channel. Untuk perintahnya, satu, configure Ether channel, konfigurasi Ether channel. On each switch, configure the port that will be used in the port channel, a static trunk port. Jadi pada setiap saklar, konfigurasi port ini akan digunakan di port channel sebagai port trunk statis. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 3 langkah, jadi kita ikuti prosedur yang ada. Step 1, configure PAGP Ether channel. Mengkonfigurasi PAGP Ether channel. Follow the procedure that was used in previous activities to configure port channel 1 as PGAPG Ether channel between SWA and SWB. Both sides should negosiasi the Ether channel. Jadi kita akan mengikuti prosedur yang telah kita gunakan pada video yang sebelumnya untuk mengkonfigurasi port channel 1 sebagai PGAP Ether channel antar SWA dan SWB. Kedua belah pihak harus menegosiasi Ether channel. Jadi langsung saja kita konfigurasikan. Yang pertama kita klik SWA terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah enable. Kemudian configure terminal. Nah, setelah itu kita beri nama terlebih dahulu sesuai yang sudah kita ganti tadi. Nah, kalau tidak dapat melihat dengan jelas, dapat kita lihat di pojok kiri atas untuk nama device-nya. Kemudian kita masukkan perintah interface gigabit Ethernet 0/1.
trunk channel group 1 mode desirable. Nah, setelah itu kita masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/2 switch port mode trunk, kemudian kita masukkan perintah channel group 1 mode desirable. Sudah untuk bagian yang pertama. Kemudian kita beralih ke SWB, lakukan konfigurasi dengan perintah yang sama, enable, kemudian configure terminal, configure terminal. Nah, setelah itu kita beri nama terlebih dahulu, namanya SWB. Setelah itu kita masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/1 switch port mode trunk, kemudian kita beri channel group 1 mode desirable, kemudian kita masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/2. Setelah itu switch port mode trunk, kemudian beri channel group 1 mode desirable. Nah, untuk step yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita next ke step 2, configure LACP ether channel. Kita akan mengkonfigurasi LACP ether channel. Configure port channel 2 as a LACP channel between SWA and SWC. Both sides should negosiasi the ether channel. Konfigurasikan port channel 2 sebagai saluran LACP antara SWA dan SWC. Nah, baiklah, langsung saja kita klik SWA terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan perintah interface fast ethernet ya. No. 21. Maaf, kita exit terlebih dahulu ya. Fast ethernet 6/21. Setelah itu kita masukkan perintah switch port mode
terang, kemudian channel group to mode aktif. Kita lakukan hal yang sama, fast Ethernet 0/22, kemudian kita mode terang, baru setelah itu kita masukkan perintah channel group to mode aktif. Selanjutnya setelah SWA kita akan beralih ke SWC. Nah, kita mulai perintahnya seperti SWA dan SWB dari awal. Enable, configure terminal, kemudian kita beri nama terlebih dahulu SWC. Setelah itu kita masukkan perintah interface flash Ethernet 0/21, switch port mode drop, kemudian kita buat channel group to mode aktif. Setelah itu kita masukkan perintah interface flash Ethernet 0/22, kita mode terang, baru kita masukkan perintah channel group to mode aktif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa completionnya semakin bertambah. Untuk step yang kedua sudah selesai, kita lanjut step yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu configure a backup LACP Ether channel. Kita akan mengkonfigurasi Ether channel cadangan. Untuk langkah-langkah, untuk caranya, configure port channel 3 channel as an LACP channel between SWB and SWC. In this case, SWC initiasi negotiation with SWB. SWB does not initiasi negotiation for the channel. Konfigurasi saluran port channel 3 sebagai saluran LACP antara SWB dan SWC. Nah, dalam hal ini SWC akan memulai negosiasi dengan SWB. SWB tidak memulai negosiasi saluran. Untuk konfigurasinya kita mulai dari SWB. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam interface flash Ethernet 0/23. Kemudian switch port mode terang. Kita geser sembari kita lihat completionnya, teman-teman. Kemudian kita buat channel group 3, modenya pasif. Kita ganti interface flash Ethernet 0/24, kemudian switch port mode terang, baru kita masukkan grup channel group 3 mode pasif. Selanjutnya kita beralih ke SWC. Sama kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam interface flash Ethernet 0/23.
kita mode drum. Setelah itu kita masukkan pin title channel group 3 mode aktif. Nah, selanjutnya interface pas Ethernet 0424 kita mode drum, kemudian kita masukkan pin channel group 3 mode aktif. Setelah itu kita end. Nah, di sini teman-teman dapat lihat bahwa kompresinya 100%. Kita akan mengecek result. Nah, di sini sudah terchecklist semua. Jadi teman-teman, untuk langkah-langkah pengerjaannya seperti itu. Kita telah menyelesaikan dari part 1 sampai part 2, dan juga setiap langkah kita ikuti sesuai dengan instruksinya. Jadi kompresinya 100%. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai project Packet Tracker 641 tentang implement Ether Channel. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan selama saya mengerjakan Packet Tracker kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Sekian dari saya, terima kasih.